Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allahku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu. Dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat sekalian, seorang murid adalah seorang yang mau belajar dan diajarkan hal yang baik dari gurunya. Untuk menjadi seorang murid perlu memiliki hati yang rela untuk diajar
ditegur, dan diperbaiki sehingga menjadi lebih baik. Oleh karena itu seorang murid adalah pribadi yang memiliki kerendahan hati untuk menerima apapun yang diajarkan untuk menjadi lebih baik. Melalui tema murid pribadi yang rendah hati, Tuhan mengajak kita untuk kita menjadi murid yang rendah hati seperti yang telah dicontohkan oleh Tuhan kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29 yang demikian bunyinya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Dia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Jemaat sekalian, jikalau Tuhan kita, Sang Guru, memberikan teladan kerendahan hati, bahkan mengosongkan dirinya dan taat sampai mati, maka kita yang mengaku murid-Nya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak rendah hati dan terus menyombongkan diri. Marilah kita memohon pengampunan-Nya atas semua kesombongan yang ada di dalam diri kita, baik melalui sikap kita, tutur kata maupun tingkah laku keseharian kita. Karena hal ini sangat mendukakan hati Tuhan. Dengan kerendahan hati, mari kita mengaku di hadapan-Nya dan memohon pengampunan-Nya
melalui doa pribadi kita. Kami bersyukur Engkau yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi murid-murid-Mu. Namun ya Tuhan, ternyata sulit bagi kami meneladan-Mu. Meskipun Engkau telah memberikan teladan yang sempurna. Ampuni kami ya Tuhan, atas segala kesombongan kami, baik dalam sikap, tutur kata maupun tingkah laku kami sehari-hari. Ampunilah kami ya Tuhan. Beri kami hikmat untuk memiliki kerendahan hati, layaknya seorang murid. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Teladan rendah hati sudah Tuhan tunjukkan kepada kita untuk kita mencontohnya dan menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Dan bagi kita yang bersedia meneladaninya, terimalah berita anugerah yang terdapat dalam surat Rasul Petrus, yaitu 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai 6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kekasih, kami bersyukur pada hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur kalau pada kesempatan ini kami boleh bersama membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkata-kata kepada setiap kami, dan biarlah Roh Kudus juga memberikan penerangan bagi kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal ke-11 ayat 25 sampai 30. Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara serta melaksanakannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita membahas tema murid pribadi yang rendah hati. Dalam kehidupan ini, keangkuhan adalah suatu dosa yang serius. Tetapi seringkali kita menganggap remeh. Padahal kita tahu bahwa Alkitab menyatakan kepada kita, dosa keangkuhan, dosa kesombongan itu adalah suatu dosa yang sangat serius sekali. Iblis jatuh bukan karena dosa lain, tetapi karena keangkuhan. Dalam firman Tuhan, iblis yang juga dinamakan bintang timur itu, dia berkata dalam hatinya, Aku hendak ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Tetapi kesombongan ia itu menghasilkan apa? Penghukuman Allah. Dan dia diturunkan ke tempat yang paling bawah, ke dunia orang mati yang paling dalam. Demikian juga Adam dan Hawa jatuh juga karena keangkuhannya, kesombongannya. Kita seringkali mendengar Adam dan Hawa jatuh karena dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang dilarang oleh Allah. Itu enggak salah, tetapi jangan lupa motivasi di belakangnya. Dia telah mendengar iblis mengatakan kepadanya, pada saat dia makan buah itu sekali-kali ia tidak akan mati, melainkan dia akan sama seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Saudara, dia kalau makan buah itu dia akan sama seperti Allah, tahu yang baik dan jahat. Dia makan buah itu dan dia akhirnya jatuh ke dalam dosa dan dia diusir dari Taman Eden. Saudara, demikian juga kita semua. Kita jatuh juga karena apa? Karena keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Itu yang dinyatakan dalam surat Yohanes, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, itu tidak berasal dari Allah melainkan dari dunia. Dan 3 hal ini yang seringkali membuat orang jatuh, keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Saudara, Allah tidak berkenan akan keangkuhan. Firman Tuhan katakan kepada kita, Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Dan pada firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus mengatakan, mari kepadaku kamu sekalian letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan beroleh
ketenangan. Suatu hal yang luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Ketika kita membahas tema murid pribadi yang rendah hati, berdasarkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat dua hal. Yang pertama, murid adalah pribadi yang belajar rendah hati dari Tuhan. Dan yang kedua, murid adalah pribadi yang mencontoh teladan rendah hati dari Tuhan Yesus. Saudara, kita belajar yang pertama, murid adalah pribadi yang belajar rendah hati dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus mengatakan, pikul aku dan belajarlah kepadaku. Tuhan Yesus mau kita belajar daripadanya. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus. Dia mengajar kepada murid-muridnya banyak hal, tetapi jangan lupa satu hal yang sangat penting yang diajarkan juga kepada murid, yaitu agar mereka rendah hati. Tuhan Yesus menyatakan bahwa kerendahan hati adalah suatu syarat orang untuk bisa mengalami atau mengenal dirinya di hadapan Allah. Karena hati itu membuat seseorang dapat mengetahui siapa dirinya di hadapan Allah. Dia hanyalah orang berdosa, orang yang layak mendapat hukuman, tetapi orang yang Tuhan mau beri kasih karunia, Tuhan mau beri belas kasihan. Tuhan Yesus pernah menceritakan suatu cerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dia berkata pada suatu waktu adalah dua orang, satu orang Farisi dan satu pemungut cukai datang ke bait Allah. Orang Farisi itu berdoa dengan berdiri mengarah ke langit dan dia berkata, "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan aku juga tidak seperti pemungut cukai itu. Aku puasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari semua penghasilanku." Wow, dia adalah seorang yang melakukan banyak sekali kebaikan. Dia menghindari apa yang salah, dia bukan perampok, dia bukan orang lalim, dia bukan pezina, dia bukan orang yang suka memeras orang lain. Dia melakukan hal yang baik. Dia berpuasa seminggu 2 kali, dia memberikan persepuluhan dari semua penghasilannya. Dengan istilah teman-teman kita, dia adalah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia adalah orang yang memiliki moral yang baik. Dia memiliki konten yang sangat bagus. Saudara, secara agama dia adalah orang yang saleh. Secara moral dia punya moral yang baik. Dan di hadapan masyarakat juga dia adalah orang yang terpandang. Tetapi bagaimana yang lain? Orang pemungut cukai itu dia hanya berdiri jauh-jauh. Dia gak berani menegakkan kepalanya ke langit. Dia hanya menundukkan kepala dan dia memukul dirinya dan dia berkata, "Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Ya Allah, ampunilah aku orang yang berdosa ini. Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini." Tuhan Yesus katakan apa? Dia mengatakan orang ini, pemungut cukai itu pulang sebagai orang yang dibenarkan. Tetapi orang yang lain itu, yaitu orang Farisi tidak. Sebab orang yang meninggikan diri akan direndahkan dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara, masalahnya apa? Masalahnya adalah orang Farisi itu memang dia punya banyak kelebihan, tapi oleh karena itu dia menganggap dirinya layak di hadapan Tuhan. Dia merasa dirinya cukup baik, cukup bermoral, cukup saleh. Sehingga dia datang ke hadapan Tuhan dengan mengandalkan dirinya sendiri. "Tuhan, aku bersyukur kepadamu sebab aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan seperti pungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari semua penghasilanku. Aku layak di hadapan Tuhan." Tetapi pungut cukai ini dia sadar dia adalah orang berdosa. Saudara, masalahnya adalah saudara, siapa yang berdosa? Dua-dua adalah orang berdosa. Masalahnya satu orang berdosa tidak sadar bahwa dia adalah berdosa. Dan satu orang berdosa yang sungguh-sungguh sadar dirinya adalah orang berdosa. Saudara,
Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Dan Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma pasal 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Saudara, pada suatu waktu ada seorang ketika pulang ke rumah, dia melalui sebuah sungai kali kecil, ya. Dan dia mencium ada satu bau yang sangat menyengat. Ketika dia mendekat, dia melihat, oh, rupanya di situ ada bangkai ayam yang sudah membusuk, bau sekali. Ya, kemudian dia pulang sampai ke rumah, dia lihat mamanya sedang potong ayam. Ya, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, ayam mana yang lebih mati? Ayam yang dia temui di pinggir kali yang sudah menjadi bangkai busuk, atau ayam yang ada di rumah? Mana yang lebih mati? Ya tentunya dua-dua sama mati. Saudara, demikian juga manusia. Ada yang sudah berdosa dan mati dalam dosa tidak sadar, karena dia merasa dirinya lebih baik. Sama seperti orang Farisi ini, dia merasa dirinya layak di hadapan Tuhan. Tetapi orang pungut cukai ini, dia sadar diri orang berdosa. Dia datang dengan segala kerendahan di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Saudara, orang yang rendah hati, yang sadar siapa dirinya di hadapan Allah, dia adalah orang berdosa yang membutuhkan kasih karunia Allah. Kita semua adalah orang berdosa. Kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi kita bersyukur karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah mengaruniakan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Dan selanjutnya, orang yang rendah hati yang dapat mengenal siapa dirinya di hadapan sesama. Saudara, Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang dengan suatu pengajaran. Pada saat itu mereka berebut untuk duduk di tempat posisi yang utama. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu pergi ke perjamuan kawin, jangan cari tempat yang paling utama. Sebab mungkin tuan rumah sudah mengundang orang yang lebih dihormati daripada kamu, sehingga ketika orang itu datang, kamu dipersilakan pergi ke tempat yang lain, dan tempat itu dipersilakan kepada orang itu, dan kamu harus pergi dengan perasaan malu. Sebab orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara, kita diingatkan, siapakah kita? Kita sama seperti yang lain. Jangan kita merasa diri kita lebih. Demikian juga pada satu waktu ketika Yohanes dan Yakobus serta ibunya datang minta posisi sama Tuhan yang duduk di sebelah kanan dan kirinya. Posisinya penting. Sehingga timbullah percekcokan di antara murid-muridnya. Mereka saling mengatakan saya paling utama, berebut kedudukan. Tuhan Yesus kemudian memanggil seorang anak kecil, meletakkannya di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, ya, barang siapa tidak bertobat dan menjadi sama seperti anak kecil ini, dia tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, maksud Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus mengatakan murid-murid harus bertobat. Mereka sama. Dan mereka harus belajar rendah hati, belajar seperti seorang anak kecil yang polos, yang sadar akan ketidakbisaannya, yang mau terus belajar. Saudara, Tuhan Yesus mengajar murid-murid untuk rendah hati. Bahkan di dalam seluruh pengajarannya, Dia mau agar murid-muridnya itu sungguh-sungguh dapat menyadari siapa dirinya. Di hadapan manusia yang lain mereka sama. Tuhan ciptakan kita semua, gak ada yang perlu kita banggakan di hadapan Tuhan. Ya. Dan hal yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa murid-murid harus rendah hati dengan keteladanan. Jadi hal yang kedua kita bisa pelajaran adalah murid adalah pribadi yang mau mencontoh teladan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan Yesus mengatakan sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Ini yang kita perlu teladani dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah teladan rendah hati yang paling besar. Teladannya itu dapat kita pelajari dari inkarnasinya, dari pelayanannya, dan dari pengorbanannya di atas kayu salib. Firman Tuhan katakan kepada kita, walaupun dalam rupa Allah, Dia tidak menganggap setara dengan Allah itu sebagai milik yang harus Dia pertahankan. Melainkan Dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia rela taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi kita bisa belajar dengan inkarnasinya itu Dia memberikan teladan untuk rendah hati.
Walaupun dari posisi yang tinggi, dia adalah raja di atas segala raja, tetapi dia mau merendahkan diri. Dia adalah Allah yang mulia, mau menjadi manusia yang fana. Di sini kita dapat meneladani kerendahan hatinya. Bahkan sebenarnya dia bisa memilih mau di mana dia dilahirkan. Tapi dia tidak memilih lahir di istana raja, atau di rumah bangsawan, atau di rumah orang kaya. Tetapi dia memilih lahir di rumah seorang tukang kayu yang sederhana. Tuhan Yesus bahkan berkata, ya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita ketika mempelajari kehidupan Yesus, sungguh sederhana sekali. Kita dapat melihat kerendahan hati yang luar biasa. Ketika dia lahir, dia dilahirkan di dalam kandang pinjaman. Ketika dia masuk Yerusalem, dia masuk dengan menunggangi keledai pinjaman. Dan ketika dia mengadakan perjamuan terakhir bersama-sama murid-muridnya, dia mengadakannya bersama mereka di rumah pinjaman. Bahkan sampai dia mati dan dikuburkan dalam kuburan pinjaman. Saudara, semua ini menunjukkan siapa Yesus. Dia adalah Allah yang mulia, tetapi dia mau menjadi manusia yang sederhana, bahkan dalam segala keterbatasan. Di kerendahan hati Tuhan Yesus dapat dilihat dari inkarnasinya. Demikian juga dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberikan teladan dalam pelayanannya. Dia mau datang untuk melayani. Tuhan Yesus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia datang untuk melayani. Di sini kita diajarkan untuk rendah hati dalam melayani. Bahkan Tuhan Yesus memberikan teladan kepada murid-muridnya dan kepada kita dalam hal melayani, dengan dia yang adalah seorang guru mau membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah satu keteladanan yang luar biasa, keteladanan rendah hati. Seorang mempunyai kedudukan tinggi, tetapi mau membasuh kaki murid-murid yang lebih rendah. Suatu keteladanan yang luar biasa. Tuhan Yesus juga memberikan teladan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia rela disesah, dia rela dihina, dia rela disalibkan, dia rela mati bagi kita supaya kita beroleh hidup. Dia rela berkorban bagi kita agar kita beroleh penebusan dosa, agar kita dapat memperoleh pembenaran, agar kita dapat memperoleh perdamaian dengan Allah, agar kita beroleh hidup yang kekal. Kita bersyukur Tuhan Yesus rela direndahkan agar kita dapat ditinggikan dan diselamatkan. Tuhan adalah Tuhan yang memberikan teladan rendah hati. Teladan rendah hati dia nyatakan dalam inkarnasinya, dalam pelayanannya, dan dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Marilah kita belajar dari teladan Tuhan Yesus. Marilah kita mencontoh teladan Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan kepada kita, agar hendaklah kamu tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-puji yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita belajar kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus untuk kita terapkan dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di mana saja. Tuhan Yesus mengajar kita rendah hati. Tuhan Yesus memberikan teladan rendah hati. Marilah kita menjadi murid Kristus. Sebagai pribadi yang mau belajar rendah hati dari Tuhan Yesus, menjadi pribadi yang mau contoh teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengambil waktu, kita bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya, kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang-orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari jemaat sekalian kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Bapa Surgawi, kami ingin belajar menjadi murid yang rendah hati. Kami bukan hanya ingin menjadi orang Kristen yang aktif dalam rutinitas agamawi saja, tapi sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan, yang bukan hanya setia kepada Tuhan sampai mati, yang bukan hanya tekun mendengarkan dan belajar firman-Mu, tapi kami ingin meneladan seperti Engkau melayani dan mengimitasikan Engkau dalam hidup kami, dalam kerendahan hati kami. Tuhan, tolong kami menjadi murid-murid yang rendah hati, yang sungguh-sungguh dapat berbagi, yang sungguh-sungguh dapat melayani orang lain dan dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, berkatilah pimpinan bangsa kami, agar mereka dapat memerintah bangsa ini dengan baik, sehingga tercipta keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, keamanan, kedamaian di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Berkatilah seluruh aparat pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencara memerangi, memutuskan mata rantai pandemi COVID-19. Engkau memberkati segala upaya pemerintah, para medis, supaya sungguh-sungguh dapat memutus rantai pandemi COVID ini, sehingga kami dapat melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Berkatilah seluruh rakyat Indonesia untuk disiplin di dalam protokol kesehatan, agar mereka juga dapat terus sehat dan tidak terpapar COVID-19. Berkatilah gereja-Mu, Kau memberkati majelis jemaat, para pendeta, para penatua, aktivis jemaat, untuk dapat juga saling merendahkan diri di dalam melayani satu dengan yang lain, sehingga mereka dapat meneladan kepada Tuhan, saling berbagi, saling mengasihi, saling melayani dengan kerendahan hati. Dan biarlah gereja-Mu juga boleh bersaksi di tengah-tengah bangsa dan negara, melakukan apa yang bisa dilakukan dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada gereja-Mu. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu di rumah yang harus mengalami pergumulan berat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mungkin terancam PHK, mungkin kesulitan dalam pekerjaan, ada banyak pergumulan. Tuhan tolong mereka, Tuhan bantu mereka untuk berjuang menghadapi segala pergumulan dan beban hidup yang dialami. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin Tuhan berikan berkat lebih. Ajarlah mereka juga dapat berkorban, memberikan juga lebih kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Inilah saatnya mereka berbagi kasih, di mana mereka sudah diberikan lebih oleh Tuhan. Biar mereka juga boleh berbagi untuk sesama yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa
secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dengan penuh syukur, marilah kita mempersembahkan yang terbaik dari berkat-Nya kepada kita, sebagaimana dinyatakan firman Tuhan dalam Mazmur 63 ayat yang 3 hingga 4. Demikianlah, aku memandang kepadamu di tempat yang kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, dapat memberikan persembahan, silakan melalui transfer ke rekening GKI Gading Serpong, atau men-scan barcode yang tertera di layar, atau jemaat dapat menyimpan di dalam amplop yang nanti dipersembahkan saat ibadah di gereja dilaksanakan kembali. Kasih setiamu sungguh lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Dikau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Mari kita masuk di dalam doa persembahan. Allah Bapa, sumber segala berkat dan karunia, kami menyadari sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat membalas kasih setia dan anugerah-Mu. Bapa, ketika saat ini kami mempunyai kesempatan untuk memberikan persembahan, maka terimalah persembahan kami dengan permohonan kami yang rendah hati, dan layakkanlah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur atas anugerah dan berkat pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Puji syukur untuk hidup pemberian-Mu ini Tuhan, dan biarlah penyertaan-Mu di sepanjang hidup ini merupakan rahmat dan pertolongan-Mu yang kami syukuri. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini, dan berilah hikmat bijaksana bagi yang mengelola penggunaan persembahan ini yang hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami naikkan persembahan ini di dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, seorang murid yang rendah hati akan memiliki hati yang siap menerima segala pengajaran dan teladan yang diberikan kepadanya. Marilah kita sebagai murid-murid Kristus senantiasa memiliki kerendahan hati untuk menerima segala hal yang baik yang akan diajarkan kepada kita, murid-murid yang dikasihinya. Kusuka menuturkan.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.